Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan terkait dengan legenda asal-usul, misteri dan juga mitos terkait dengan Gunung Pusuk Buhit. Gunung Pusuk Buhit yang ada di Sumatera Utara, tepatnya berada di pinggir barat Danau Toba. Bagaimana misteri, mitos, dan legenda asal-usul Gunung Pusuk Buhit ini? Silakan disimak berikut ini. Pusuk Buhit adalah salah satu puncak di pinggir barat Danau Toba. Dalam mitologi Batak, puncak tersebut diceritakan sebagai tempat kelahiran si Raja Batak. Pusuk Buhit adalah bagian dari Gunung Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Gunung ini diperkirakan terbentuk sekitar 54.000 tahun yang lalu. Gunung ini memiliki ketinggian 1972 meter di atas permukaan laut dan mencakup beberapa desa di Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Kecamatan Pangururan dan di Kabupaten Samosir. Ya, Pusuk Buhit adalah sebuah gunung yang terletak di puncak barat pinggir Danau Toba, memiliki nilai penting dalam mitologi suku Batak Toba karena dianggap sebagai tempat kelahiran leluhur suku Batak Toba. Pusuk Buhit memiliki banyak cerita dan juga legenda misterius dalam budaya suku Batak Toba, antara lain sebagai berikut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pusuk Buhit dianggap sebagai tempat kelahiran leluhur suku Batak Toba dalam mitologi mereka. Di puncak tertinggi Pusuk Buhit, gunung yang dahulu dikenal sebagai Gunung Toba, terhampar kisah yang terukir dalam waktu. Ketinggiannya 1.500 meter di atas permukaan laut dan 1.077 meter dari permukaan Danau Toba yang tenang, menjadi saksi bisu perjalanan epik Si Boru Deak Parujar. Si Boru Deak Parujar, bidadari dari Hayangan, turun ke bumi dengan alat tenun dan benang ajaibnya. Dia meninggalkan surga karena menolak perjodohan dengan si Raja Odap-Odap. Walaupun mereka berdua adalah keturunan dari dewa. Dengan bantuan burung si Leang-Leang Mandi, Si Boru Deak Parujar memohon kepada Dewata Mulajadi Nobolon untuk memberikan sekepul tanah sebagai pijakan di dunia panah ini. Namun, setiap kali Si Boru Deak Parujar mencoba membentuk tanah tersebut, naga Padoha Niaji, raksasa yang sama-sama terpikat akan kecantikannya, selalu mengganggunya. Dalam keputusasaan, Si Boru Deak Parujar menggunakan siasat dengan memakan sirih. Warna merah bibirnya memikat naga Padoha Niaji yang bersedia diikat asalkan dia mendapatkan sirih tersebut. Namun, Si Boru Deak Parujar mengikat naga Padoha Niaji dengan tali pandan tanpa memberikan sirih, membiarkannya meronta-ronta sehingga kelelahan. Bumi yang diciptakan Si Boru Deak Parujar terkadang diguncang gempa akibat amukan naga Padoha Niaji. Namun, ketika ketenangan kembali, Si Boru Deak Parujar merasa kesepian. Takdir kemudian mempertemukannya kembali dengan si Raja Odap-Odap, dan mereka memutuskan untuk menikah. Dari persatuan mereka, lahirlah Raja Ihat Manisia dan Boru Ihat Manisia, pasangan manusia pertama di bumi. Keturunan mereka terus berkembang, melahirkan generasi demi generasi. Raja Miok-Miok, anak dari Raja Ihat Manisia dan Boru Ihat Manisia, memiliki keturunan bernama Eng Banua. Generasi berikutnya, Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang, memiliki 3 anak, yaitu Raja Tantan Debata, si Aceh, dan si Jau.
Hanya Guru Tantan Debata yang kemudian memiliki keturunan, yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak menjadi titik awal silsilah suku Batak yang dikenal hingga saat ini. Beliau mewariskan piagam wasiat kepada dua anaknya, Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Guru Tatea Bulan menerima surat agung yang berisi ilmu kesaktian dan keperwiraan, sedangkan Raja Isombaon menerima Tumbaga Holing yang berisi pengetahuan tentang kerajaan, hukum, persawahan, perdagangan, dan juga seni. Keturunan Guru Tatea Bulan juga mengalami perkawinan inses antara Saribu Raja dan si Boru Pareme, yang melahirkan si Raja Lontung. Dari sinilah muncul marga-marga seperti Sinaga, Nainggolan, Aritonang, Sitomurang, dan lain sebagainya. Adapun Pusuk Buhit dipercaya sebagai tempat si Raja Batak diturunkan ke bumi. Beliau membangun perkampungan pertama di salah satu lembah gunung tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Cianjur Mula-Mula, Cianjur Mula Tompa. Perkampungan ini masih dapat dikunjungi hingga saat ini sebagai model perkampungan pertama suku Batak. Adapun asal-usul suku Batak sendiri memang masih menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Legenda mengatakan mereka berasal dari Pusuk Buhit, sementara ahli sejarah percaya bahwa si Raja Batak dan juga rombongannya adalah berasal dari Thailand. Prasasti Portibi tahun 1208 Masehi menyebutkan adanya serangan kerajaan Chola dari India ke Sriwijaya pada tahun 1024 Masehi yang mungkin membawa leluhur si Raja Batak ke wilayah tersebut. Si Raja Batak sendiri diperkirakan hidup pada awal abad ke-13 dan memimpin rombongannya ke wilayah sekitar Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, hingga sebagian Aceh. Namun, serangan kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-12 memaksa si Raja Batak dan juga para pengikutnya untuk mengungsi ke pedalaman Pusuk Buhit. Gelar raja yang diselamatkan pada si Raja Batak bukanlah karena beliau adalah seorang raja dalam arti sebenarnya, melainkan sebagai bentuk penghormatan dari para pengikut dan juga keturunannya. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kerajaan Batak pada saat itu. Suku Batak memiliki sistem kemasyarakatan yang unik, dengan marga sebagai identitas turun-temurun yang mengikuti garis keturunan laki-laki. Terdapat sekitar 227 marga dalam suku Batak, masing-masing dengan sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Pusuk Buhit dan juga si Raja Batak adalah bagian tak terpisahkan dari identitas suku Batak. Gunung yang megah dan legenda yang mengintarinya menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan asal-usul yang terus menginspirasi generasi muda Batak untuk menjaga warisan leluhur mereka. Itulah alasan mengapa orang dari suku Batak banyak menganggap jika Pusuk Buhit adalah tempat yang sakral. Selain sejarah dan kisah legendanya yang menarik, Gunung Pusuk Buhit juga merupakan kawasan yang memang sangat indah. Udara yang sejuk, panorama Danau Toba yang memukau, pemandangan bukit barisan yang berkelok-kelok, serta hutan tropis berwarna hijau bisa dinikmati dari tempat ini. Pusuk Buhit ini dapat didaki. Sepanjang pendakian menuju puncak, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan suara-suara alam yang khas. Salah satu spot favorit di Pusuk Buhit terutama ada di bagian puncaknya. Kita akan disuguhkan pemandangan Danau Toba dari sudut pandang yang berbeda. Danau Toba terlihat begitu luas dengan air yang berwarna biru berkilauan.
Biasanya, para wisatawan akan ramai ketika sunrise atau sunset tiba. Bagaimana tidak, pemandangan pada saat itu memang sangat indah. Langit perlahan berubah menjadi merah muda dan ungu. Sinar yang terpantul di permukaan air Danau Toba akan terasa sangat romantis. Tak sedikit wisatawan memilih camping atau berkemah hanya untuk bisa menikmati pemandangan tersebut. Selain berkonsep alam, terdapat beberapa objek wisata menarik di Pusuk Buhit. Pertama, tentu saja tentang sejarah suku Batak. Lalu, ada objek wisata Rumah Persaktian Resi Raja Batak. Di sini, kita akan mengenal lebih banyak sejarah terlahirnya suku Batak dan mengenal keturunannya yang melahirkan marga-marga di suku Batak. Selain itu, ada objek wisata Aek Rengat. Objek wisata ini adalah tempat pemandian air hangat. Sumber airnya berasal dari mata air Gunung Pusuk Buhit. Lalu, ada objek wisata Desa Siboro yang menawarkan panorama yang sangat indah. Dari Desa Siboro, pengunjung tidak hanya melihat Pulau Samosir, tapi juga akan melihat Pulau Tulas di tengah Danau Toba. Ada pula objek wisata air terjun, yaitu air terjun Nai Sogop. Air terjun Nai Sogop memiliki ketinggian 7 hingga 12 meter dengan debit air mengalir yang cukup besar. Wisatawan yang akan berkemah biasanya akan mendirikan tenda di sekitar air terjun Nai Sogop ini. Objek wisata yang juga cukup menarik perhatian juga adalah Aek Sipitudai. Ini adalah 7 mata air dengan 7 rasa air yang berbeda-beda, dari tawar, pahit, sampai soda. Konon, 7 mata air ini mempunyai khasiat tersendiri. Ada untuk menyembuhkan bayi, mempermudah dapat jodoh, menyembuhkan penyakit, hingga mendapatkan kekuasaan. Adapun objek wisata yang terakhir di kawasan Pusuk Buhit adalah Batu Hobon. Menurut legenda, batu ini menyimpan pusaka, ramuan obat, hingga mantra-mantra yang dianggap penting bagi masyarakat Batak pada zaman dahulu. Menurut warga setempat, semasa penjajahan Belanda, batu ini sempat ingin dibuka tapi selalu gagal. Cerita yang berkembang di masyarakat Batak, orang yang ingin membuka batu ini akan mendapatkan malapetaka atau kesialan. Nah, itulah kisah legenda, cerita misteri, dan juga mitos yang ada di kawasan Gunung Pusuk Buhit. Gunung Pusuk Buhit yang ada di Danau Toba dan terletak tentunya di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimaknya di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, misteri, dan juga asal-usul dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, atau berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.